Salam Suksma Angling Dharma. Selamat malam kepada semua para sinar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam nama budaya, salam kebajikan. Semoga semua makhluk hidup yang ada di dunia ini selalu berbahagia, sehat batin dan lahirnya, terutama khususnya kepada semua para sinar dan keluarga. Tetap semangat, jalankanlah swadharma kalian sebagai salah satu ciptaan Tuhan, yaitu sebagai manusia, agar bisa menjalankan tugasnya terlahir ke muka bumi ini, yang diberikan tugas untuk menyucikan hidup, untuk menyucikan karma, untuk memperbaiki hidup, agar dalam hidup sekarang ini kita masih diberikan kesempatan agar kita semua bisalah memperbaiki hidup, agar hidup kedepannya kita menjadi lebih baik dalam segala hal. Ratu malam ini lagi sendirian di pesanggrahan. Ratu selalu berpesan kepada para sinar, janganlah pesanggrahan ini atau organisasi LAD, baik itu di grup WA maupun di grup umum, hanya dipakai sebatas pada saat perlunya saja, pada saat kalian butuhnya saja. Ibarat kita sekolah, rajin-rajinlah kita masuk sekolah, rajin-rajinlah kita mendengarkan apa petunjuk daripada gurunya, maupun rajin-rajinlah bertanya. Jadi perkumpulan kita ini anggap saja adalah sekolah atau universitas. Jadi kalau kita sudah merasa ikut bergabung dalam suatu sekolah atau universitas, kita mestinya di situ sadar apa tanggung jawab kita, apa hak kita, dan tentunya kesadaran itulah, niat kesadaran itulah yang paling utama. Niat kesadaran, ketulusan, dan tentunya keyakinan. Jangan sampai kita namanya belajar tapi masuk sekolahnya Senin Kemis. Kadang-kadang nggak pernah sekolah-sekolah tapi ingin nilainya baik atau kelulusannya bagus, kan itu sudah tidak mungkin. Walaupun bisa dengan cara pintas, itu kan tidak benar. Apalagi kita namanya belajar spiritual. Bagaimana intinya kalau belajar spiritual, apalagi spiritual ketuhanan, terutama di sini adalah ajaran spiritual Suksma Angling Dharma, mengajarkan agar kalian dan seluruh umat untuk belajar sabar, terus ikhlas, dan selalu bersyukur, menerima segala apapun keputusan beliau, apapun kehendak beliau, apapun takdir beliau. Kita harus bisa belajar dengan ikhlas menerima itu, kuat iman, sabar, dan tetap kita selalu elim dan bakti pada Tuhan. Jangan sampai pesanggrahan ini kesannya rame atau ada pada saat karena perlunya saja. Anggap pesanggrahan ini adalah tempat kalian untuk satu, berkumpul kalian untuk menimba ilmu, ketemu ratunya. Satu. Kedua, kalian bisa hadir di sini secara lahir tempat untuk berdoa, bersembahyang sesuai dengan agama kalian masing-masing. Di sini secara lahir di agama Hindu sudah ada pelangkiran. Bisa kalian berdoa, bersembahyang di sini. Pertama, mohon pengampunan, tetap mohon ampunan pada beliau, pada Tuhan Yang Maha Esa, Ratu Disandwasi yang agama Hindu. Mohon ampunan ada kesalahan kita, baik kepada leluhur, kepada orang tua, pada teman-teman, pada makhluk hidup semua yang ada di dunia ini, baik lingkungan kita. Kita kan namanya manusia, punya salah, kan tidak terbatas hanya kita sama manusia saja. Bisa saja kita dengan leluhur, karena kita mungkin pernah menyakiti perasaan orang yang masih hidup, jadi dia mati, jadi leluhur. Bisa juga menyakiti kita tumbuhan atau binatang,
ataupun makhluk-makhluk yang tidak kelihatan kita bisa pernah menyakitin, karena mungkin saja kita tidak pernah minta izin pada Tuhan. Akhirnya kita asal aja kita mungkin melaksanakan suatu kegiatan sikap-sikap yang sudah mungkin ya mengganggu, merusak ketenangan, ketentraman makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang ada sekeliling kita. Jadi kalau mohon pengampunan itu secara menyeluruh, kita belajarlah banyak pohon pengampunan dulu. Nah setelah itu terima kasih Ratu di Sanwasi yang Gama Hindu Tuhan Yesus. Alhamdulillah Tuhan Yesus, ya Allah terima kasih atas segala ujianmu yang sudah diberikan kepada hamba hari ini. Bisa sakit ujiannya, bisa stres karena berbagai macam masalah, bisa karena belum punya jodoh, kerjaannya mungkin ya gak jelas-jelas gimana mungkin prosesnya, dalam artian kok sana sini kerja berhenti, atau masalah yang lainnya. Berdoa pengampunan dulu, tetap terima kasih, dan mohonlah petunjukmu jalan keluarnya, berikanlah kekuatan iman, kesabaran, ketenangan, berikanlah keluarnya. Ini kan ada pelangkiran di sini, hukum lahir di sini. Walaupun ajaran kita mengajarkan dimanapun kalian bisa berdoa, bisa berhubungan diri sama Tuhan, tapi karena di sini ada tempat pelinggiannya Ratu Prabu Angling Dharma, sudah Ratu Takswin, sudah Ratu Sengker secara lahiriah, dan juga secara spiritual sudah Ratu sambungkan doa agar kalian yang ada di sini akan mendapatkan suatu manfaat energi yang luar biasa, tambah energi. Kalau sudah ada nama simbol pelangkiran, silahkan berdoa di sini sebagai simbol kalian punya rumah tempat ibadah. Inilah tempat ibadah ketuhanan. Jadi siapapun yang hadir ke sini yang agama Islam silahkan zikir, sholat sini silahkan, yang agama Kristen di sini silahkan yang berdoa pada Tuhanmu Yesusmu. Kalau misalnya Ratu tidak ada, jangan kehadiran kalian tuh karena melihat Ratu ada baru ke sana. Kalau tidak ada Ratu silahkan. Yang dari di Singaraja juga barangkali ada niat ke Denpasar, memang ada niat ketemu Ratu barangkali, atau memang ada kepentingan sesuatu, mungkin pas ke Denpasar silahkan mampir ke sini, kontak Ratu, kontak teman-teman yang ada di Sinar Denpasar. Kalau memang tidak bisa ketemu Ratu silahkan mampir di sini, berdoa di sini. Berdoa di sini. Ratu sudah jaga di sini, tempat ini ada Raja Wali, ya, ada naganya, ada macannya, sudah ada menjaga tempat ini aman. Mau tidur di sini kalau malam hari mungkin para sinar atau sama keluarganya mungkin ada berhalangan di jalan, tidur aja di sini tidak apa-apa. Kita tempat ini kan sudah kita sewa, jadi kita punya hak. Yang penting satu blok ini kita sewa, dan kita para sinar punya jiwa memiliki. Makanya Ratu bilang tempat ini milik kalian semua, bukan Sinar Denpasar. Makanya punyalah kewajiban untuk membayar 320.000 tiap bulan. Ya berapalah, sisihkan uangnya buat puninya, ya 10.000 atau mungkin ya 5.000 enggak apa-apa, agar kalian punya karma. Jadi manakala kalian sudah yakin tempat ini adalah tempat pesanggrahan, tempatnya Ratu Prabu Angling Dharma, secara rohani Ratu tetap ada. Mungkin Ratu kerja atau ada halangan, kalian ada di sini bisa sembuh penyakitnya. Ratu meyakinkan bisa sembuh penyakitnya. Tapi bukan berarti tempat ini hanya ini aja dipakai religius. Ini adalah simbol lahiriah yang mempunyai suatu mujizat. Dengan kehadiran kalian dengan tulus, dengan yakin, semua bisa terjadi asal kalian yakin dan tulus dan tetap proses. Proses itu kan tidak tahu, bisa sekejap, bisa 5 menit, bisa 1 hari, tergantung ketundukan kalian dan karma kalian. Jadi kalau kalian secara lahiriah hanya ingin ketemu ratunya saja, kalau nggak ada ratu ya nggak hadir. Jadi pesanggrahan ini artinya sama aja kalian tidak meyakini ada suatu tempat yang bermujizat. Sedangkan secara lahir sekarang pohon aja kadang-kadang dikasih selimut, di sana Banten, Maturan, batu besar disembah. Kita jangan hilangkan hal-hal begitu. Ini tempat pesanggrahan kan sudah tempatnya betul-betul ditata seperti ada matahari. Matahari kan pencabut penyakit. Ini ada matahari ini energi, memberikan energi, semangat, biar tenang. Termasuk kalau ada penyakit kan dia yang memusnahkan. Memusnahkan kalau ilmu Tuhan tidak ada sih memusnahkan, akan kembali dilebur sama beliau. Kemana bilang dimusnahkan, orang Tuhan itu tidak ada istilah memusnahkan. Dia kembali dicabut ke beliau yang mengambil. Jadi secara lahir memang akan dimusnahkan, tapi sejatinya dicabut oleh beliau. Tapi ingat jangan hadir datanya karena perlu saja. Silakan datang, kalau tidak ada ratu bawa cana, silakan ada orang di sini berdoalah.
berdoa pertama mohon pengampunan sama terus susma. Ya sudah sebutkan apalah keinginannya, silahkan di sini berdoa, doakan ratu alam semesta ya. Kalau sendiri ya silahkan berdoa sambil ya belajarlah kita mengelingkan diri. Kalau kita sudah dasar niat, pasti ada sesuatu akan yang terjadi dalam jiwa kita, dalam fisik kita, dan lingkungan pun ada suatu perubahan yang positif. Tapi kalau kita belajar spiritual hanya kita intinya kayak orang mau sembahyang ngajak-ngajakin, kalau nggak ada temennya malas saya ke sana. Kalau dia datang baru saya datang, jangan begitu. Kalau urusan ketuhanan adalah niat hati nurani kita sendiri. Kalau memang sendiri jalan sendiri. Karena karma itu tidak ada namanya perbuatan kita bikin orang lain nanggung, orang lain yang dapatkan. Enggak, kalau kita rajin ya kita dapat hasil. Kalau kita malas ya malas, jangan ngikuti teman. Teman hari ini mungkin ada karmanya datang, mungkin besok dia tidak ada izin datang karena karmanya. Jadi niatkan dulu. Kalau kita sudah yakin dengan hal-hal begitu, apa sih yang tidak mungkin beliau berikan? Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita bisa sangat mungkin kalau beliau sudah berkehendak. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengatakan mungkin, tapi kalau beliau sudah menutup, mau ngomong apa dikata. Ya, jadi pesan Ratu adalah intinya belajar di LAD, di spiritual Suksma Angga Dharma adalah niat dasar hati tulus. Bersihkan jiwa, bersihkan hati dengan dasar tulus. Belajar berserah diri. Ratu kan tidak bawa apa-apa. Tapi maaf, ampun Ratu sakti. Bukan karena Ratu utusan, bukan karena Ratu titisan. Yang jelas intinya Tuhan itu ada dalam jiwa kita masing-masing. Kalau kita mau belajar berserah diri betul pada beliau, apa sih yang akan tidak timbul muncul dari alam pikiran kita? Apa sih yang tidak akan beliau wujudkan, tapi tetap proses. Yang penting jangan minta uang seketika aja. Uang nggak mungkin itu tuyul, mungkin bisa saja. Yang kita minta pertama adalah bagaimana hidup biar tenang. Kalau kita tenang, kan semuanya bisa berjalan. Rezeki lah, rezeki pun artinya dibukakan. Kalaupun ada dapat rezeki nggak tumpah sia-sia. Kalau ada yang menguji kita akan diberikan jalan keluar. Kan itu tujuan kita hidup. Daripada belajar sakti banyak mencoba, kita ada sakit, akhirnya menyalahkan orang lain. Padahal itu semuanya teguran dari Tuhan agar kita disuruh belajar untuk langsung menghadap beliau. Semakin manusia belajar untuk menghadap ke beliau, kita akan semakin mendapatkan suatu keringanan-keringanan. Banyak hal-hal yang luar biasa yang selama ini mungkin kalian tidak dapatkan akan dapat temui. Pertama adalah rasa ketenangan jiwa. Ya, seberat apapun badai, ombak, cobaan hidup yang mungkin nyata sudah depan mata kita, tapi kalau kita sudah berserah diri dengan lantaran selalu berdoa, rajin berdoa, bersembahyang, beribadah, banyak berbuat kebaikan, belajar ikhlas, banyak menolong orang, yakin semua badai akan berlalu. Badai itu tidak bisa nyentuh sedikit saja. Kalau kita dalam hidup selalu pikiran kita kotor, negatif dalam artian segala sesuatu yang terjadi di kita ini karena akibat perbuatan orang saja, hanya tidak merasa kita punya salah, itulah kekeliruan kita. Kita akan semakin buta hati nurani, buta perasaan. Kita semuanya yakin semua yang terjadi di dunia ini adalah karma kita. Karena karma kita, Tuhan juga menguji kita agar sejauh mana kita belajar spiritual, sejauh mana kesabaran kita, kekuatan iman kita, menahan emosi, menahan ego, menahan ya segala sesuatu yang bersifat pancingan itu. Manusia memang semua terbatas, tapi kalau kita sudah belajar, tentunya niatkanlah niat yang tulus baik itu agar segala sesuatu ujian itu bisa kita hadapi. Paling tidak kita mampu menghadapi dengan tentunya keyakinan. Pelan-pelan, mungkin kita tidak mampu bisa langsung brek semuanya, tapi dengan niat yakin segala sesuatu ujian cobaan seberat apapun pasti ada jalan keluarnya. Kita tetap yakinkan, jangan mundur. Jangan pernah mundur kalau kalian belajar sesuatu yang baik dan positif. Apalagi hal yang benar, apalagi tentang ajaran ketuhanan. Sama siapa lagi kita mengadukan kalau tidak kepada Tuhan? Manusia masalahnya selama ini kan terlalu banyak menguji. Terlalu banyak ngetes beliau, ngeboyo liunan. Kita selalu percayanya yang nyata-nyata saja. Kalau udah bawa gegemet, bawa jimat, bawa akik, bawa batu, bawa keris, bawa tombak, pedang, bawa senjata, baru merasa, nyaman hidup saya. Enggak bisa. Tapi bisa. Yang enggak bisanya kalau kita berhadapan dengan orang berserah diri, segala apapun yang kita bawa, pakai untuk tameng kita, tembus. Termasuk kita tidak akan bisa mencelakai orang berserah diri. Justru sebaliknya senjata makan Tuhan.
apa yang kita pakai itu akan membuat kita hancur. Seperti muatan barang, mobil. Kalau kita kelihatan barang kita dari luar, kita nggak bungkus, kan orang begal bisa, itu barang bawa apa, orang nggak mau lihat nyuri, artinya nyuri karena kita terlalu pamer. Coba kalau kita punya barang, tutupin biar sarwang dek, kan orang tidak tahu apa isinya. Jadi orang istilahnya tidak berpikir. Tapi kalau kita sudah pamer, menunjukkan segala sesuatu yang kita punya, kita tunjukin, orang tidak ada niat jahat, jadi jahat karena dia kepancing oleh apa yang kita tampilkan, dalam artian memang sengaja untuk pamer. Itu jadi masalah. Kalau orang belajar spiritual ketuhanan, kita percaya dan yakinlah bahwa Tuhan itu adalah Maha Sakti, Maha Agung, Maha Besar. Tiada lagi lebih tinggi, lebih sakti daripada beliau. Cuma manusia kan selama ini kan kurang yakin, karena kalau orang belajar spiritual mungkin merasa kurang begitu langsung cespleng, tidak langsung begitu terasa. Panas ya panas, belum terasa. Tapi kalau orang belajar kebatinan, apalagi bawa barang kan, nyata ini yang melindungi saya. Padahal itu sumbernya dari Tuhan. Dan juga kekuatan yang ada dalam benda itu bukan kekuatan asli dari Tuhan. Itu bisa bersumber dari gamang, makhluk halus, uang samar, atau manusia memberikan taksu. Tapi taksunya masih tingkatan belum leluhur, masih bersekutu dengan rancangan ajen setan. Jadi disitulah iman kita kadang-kadang runtuh. Kita lebih percaya dengan kekuatan yang bersifat semu, sesaat, dan lemah itu daripada sumbernya sendiri Tuhan. Belajar kita menyerahkan sepenuhnya. Kita bukan berserah itu, bukan berserah diri, bukan berarti kita lemah. Kalau kita jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya berat juga. Makanya belajar ketuhanan jangan setengah-setengah. Kalau kita sudah kosongan, kita sama aja kita tidak akan bawa energi, menarik energi. Kalau kita sudah membawa barang-barang tertentu, kita akan kena medan magnet karena kita bawa magnet sendiri. Ini nyoba kena, ini terasa, aduh gak gesekan, ini dikit nyetrum. Kalau kita sudah kosongan, apa yang dicoba? Matahari. Kalau dia mencoba matahari hancur. Jadi kalau belajar ketuhanan, Ratu contohkan, simbolkan ya ini. Ini adalah simbol merahnya adalah sang Dewa Brahma, sang pencipta. Tuhan atau Dewa Brahma ini menciptakan segala alam beserta isinya. Ada tumbuhan, binatang, hewan, dan semuanya. Ada namanya ilmu pengetahuan alam, geografi, fisika, agama. Ada namanya dalam kita belajar namanya kebatinan, ada aliran, ini aliran bambu kuning, Satya Nusantara. Ini mungkin aliran yoga, ini aliran desti, ini penglihatan, pengiwaan. Ini mungkin orang suka aliran yang suka bawa jimat segala macam. Sumbernya di sini. Kalau kita ada sumbernya di sini, segala sesuatu kita pamer-pamerkan itu seperti aliran, kita sumbernya. Tidak usah kita heran dengan orang sakti. Memang kalau orang belajar aliran, dia agak kelihatan lebih sadis karena dia akan lebih serem, dia lebih tajam, runcing, lebih berwarna lah. Kalau kita belajar ketuhanan, ini pusatnya Dewa Brahma. Jadi kalau ada orang pamer-pamer ilmu kesaktian, selama kita nggak ngaku biarkan. Tapi kalau dia ada pamer, misalnya ini belajar aliran kebatinan misal si A, cabut saja karena kita sumbernya. Orang dia bawa jimat barangkali di sini, dia suka bawa jimat, cabut saja. Ini belajar barang kekebalannya, cabut saja. Jadi kita ini pusatnya. Cuma orang berserah diri sini kabuang sih ngena. Tapi kan besar daripada kita belajar aliran. Memang kelihatan agak serem, tapi pusatnya dia nggak tahu. Kita belajar di sini, nggak usah kita anggap bawa jimat, bawa akik, bawa belajar aliran. Memang itu semua ciptaan Tuhan. Tapi kalau orang berserah diri di sini, semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan. Makanya kita tidak boleh mencaci maki, menghina, merendahkan karena sumber dari sini. Tapi kalau ada macam-macam mencoba kita bisa cabut dengan ilmu suksma angdharma, bisa kita kunci. Jadi kalau benar-benar para sinar benar belajar berserah sendiri sama Ratu, walaupun apapun penyakit kalian, ujian cobaan kalian, tetap sabar, tenang. Mohon banyak pengampunan. Ya, sudah Ratu berikan, sudah sering sampaikan. Para sinar sudah Ratu berikan ilmu anugerah, ilmu suksma angdharma. Pertama mohon pengampunan, matur suksma. Setelah itu silahkan mengucap 4 kali yang agama Hindu sambil nunduk suksma kembali. Yang agama Islam ya sebutlah ya Allah 4 kali. Tuhan Yesus, agama Kristen, Sang Buddha, agama Buddha. Dan juga boleh setelah itu mohon izin berikanlah energi panas di mana sakit. Untuk agama Hindu sakit di dada, ada kepala. Ratu di Sangguasa, mohon pengampunan dulu. Ratu di Sangguasa, mohon pengampunan.
hari ini saya diberikan ujian cobaan karena kepala saya sakit terus. Mohon ampunanmu, saya terima kasih, tetap yakin ini adalah bentuk ujian untuk menguji hamba agar hamba selalu dekat sama beliau, sama Tuhan, dan juga sebagai teguran karena hamba banyak kekurangan, dan ini karma hamba. Sekarang mohon izin, hamba mohon sinarmu, sinar kesehatan, sinar penyembuhanmu, ya selalu minta izin Ratu di Sanduase, yang minta izin berikanlah hawa panas di kepala hamba biar bisa sembuh sesuai karma hamba. Bayangkanlah hawa panas sebentar aja di kepala. Kalau udah terasa, ya atur susmu Ratu di Sanduase. Begitu, yang agama Islam juga begitu, Kristen Buddha sama. Jadi kita tidak usah khawatir. Karena dasar mohon pengampunan itu akan dibukakan jalan. Karena segala sesuatu musibah yang menimpa manusia dasarnya pasti karena kita tidak baik. Makanya mohon pengampunan. Semakin kita banyak mohon pengampunan, akan semakin banyak kesempatan diberikan jalan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Semakin banyak jalan akan diberikan untuk menolong diri kita. Beliau akan banyak memberikan jalan, menyelamatkan jiwa kita sekalipun. Itu aja kuncinya. Para sinar tetap semangat, jangan hanya mengeluh saja. Boleh sebut juga nama Ratu 4 kali kalau kalian memang keadaan urgent. Aduh, di Sanduase, dia mohon pengampunan, hari ini saya sakit, ada gangguan di skala, mohon ampunanmu, matur susmu, ini semua pasti karena karma hamba, karena ujian hamba, dan juga hamba bentuk kekurangan hamba. Mohon izin hamba menyebut Ratu hamba, biar hamba selamat, rahayu, lindungi hamba. Ratu, tolong hamba, biar hamba lindungi hamba, biar hamba cepat sembuh, biar hamba sembuh sesuai karma hamba, gitu doanya. Susmu Ratu, gitu doanya. Ya, gitu doanya. Begitu juga kalau mengobati orang lain, ya kita bisa berdoa loh. Ratu di Sanduase, yang agama Hindu, yang agama Islam silakan sebut ya Allah, Tuhan Yesus, agama Kristen. Ratu di Sanduase, dia minta izin mungkin berikan pertolongan kepada si A yang sakit, misalnya sakit anaknya, anak yang sering nangis. Mohon izin hamba mereka menolong anak saya terus nangis terus karena dia tidak tahu apa keterbatasan hamba. Mohon ampunanmu, tetap yang matur susmu, ya silahkan arahkan tangan kalian. Hawa panas kasih boleh, tidak usah disentuh kejep ya, semuanya boleh bayang hawa panas. Atau mohon izin juga pada Ratu di Sanduase, mohon ampunanmu dan terima kasih hari saya diuji oleh beliau karena ini karma hamba, ini ujian hamba, teguran hamba. Mungkin mohon izin ke hamba untuk mengobati si anak saya yang sakit. Hamba mengobati dengan cara memberikan tirta terus susmur atau di Sanduase. Tirta itu taruh di ubun-ubun, ambil tirta, tuang air, ya, berdoa mohon izin untuk menyembuhkan si A sakit. Mohon izinmu sesuai karmanya. Ketisin pangpat, minum pangpat, ketis di kaki 4 kali dan usapkan di mana sakit 4 kali ke kanan. Pakai bunga merah, sisanya tuang ke kanan 4 kali di depan rumah. Ya, udah buang sampai bunganya. Itu aja pesan Ratu. Kalau ada yang kesurupan atau jin setan, gampang cuma cabut aja, cabut hilang deh. Ya, itu aja pesan Ratu. Semoga para sinar tetap semangat, jalankan tugas dharma dengan baik, jangan pernah kendor, tetap matur bakti dengan baik, karena dengan benar berserah diri kita yakinlah Tuhan akan menyelamatkan kita. Rahayu Saraksami. LAD hidup, LAD jaya, LAD merdeka, LAD rahayu.